Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu setia menghadirkan informasi menarik, fakta-fakta unik, serta analisis mendalam seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik besar yang lagi-lagi bikin geger pecinta sepak bola di seluruh dunia, yaitu tentang 3 tim besar Eropa yang berisiko tinggi gagal tampil di Piala Dunia ke-2026. Ya, betul sekali. Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini tinggal menghitung waktu. Tapi ternyata tidak semua raksasa Eropa bisa melenggang mulus. Ada yang justru terseok-seok, ada yang dihantui trauma masa lalu, bahkan ada yang performanya naik turun sehingga bikin supporter geleng-geleng kepala. Sobat Cek Fakta tentu paham, Piala Dunia bukan sekadar turnamen sepak bola 4 tahunan biasa. Ini adalah ajang paling bergengsi, di mana seluruh negara berlomba-lomba unjuk gigi, mengirimkan skuad terbaik, dan memperebutkan trofi emas impian. Gengsinya luar biasa, bahkan bisa dibilang, gagal lolos ke Piala Dunia adalah mimpi buruk terbesar bagi negara-negara dengan sejarah panjang sepak bola. Kita masih ingat bagaimana Italia absen di 2 edisi terakhir, atau Belanda yang gagal tampil di Rusia ke-2018. Itu semua meninggalkan luka mendalam. Bukan hanya bagi pemain, tapi juga publik sepak bola mereka. Nah, menjelang Piala Dunia 2026, situasi yang sama kini kembali mengintai 3 tim besar dari Eropa, yaitu Jerman, Italia, dan Turki. Ketiga negara ini sebenarnya punya tradisi sepak bola kuat, pemain berkualitas, hingga fanbase besar. Namun, perjalanan mereka di kualifikasi ternyata penuh liku. Mari kita kupas satu persatu secara lebih detail. Pertama kita bahas tentang Jerman, si raksasa Eropa dengan julukan Diamond Cup. Jerman adalah salah satu negara dengan tradisi Piala Dunia paling sukses. Mereka sudah 4 kali menjadi juara dunia dan hampir selalu lolos ke turnamen ini. Bahkan, kegagalan mereka di Piala Dunia 2018 dan 2022 bukan soal tidak lolos, tapi lebih ke performa buruk di fase grup. Artinya, buat publik Jerman, sekadar gagal lolos kualifikasi adalah sesuatu yang bahkan tak pernah terbayangkan. Namun, kenyataan pahit sedang menghampiri. Di bawah asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann, Jerman diharapkan bisa memulai era baru dengan semangat segar. Nagelsmann dikenal sebagai pelatih visioner yang jenius dalam taktik, namun masih minim pengalaman di level tim nasional. Laga pertama kualifikasi langsung jadi tamparan keras. Mereka kalah 0-2 dari Slovakia. Kekalahan itu tidak hanya memengaruhi posisi di klasemen, tapi juga memunculkan keraguan publik terhadap metode Nagelsmann. Beruntung, di laga kedua melawan Irlandia Utara, mereka menang 3-1. Tetapi kemenangan itu belum cukup menghapus keraguan. Saat ini, Jerman berada di posisi ketiga dengan 3 poin, tertinggal dari Slovakia dan Irlandia Utara. Masalah utama Jerman ada di kurangnya konsistensi dan chemistry antar pemain. Nama-nama besar seperti Jamal Musiala, Kai Havertz, Florian Wirtz, hingga Joshua Kimmich memang ada, tapi mereka belum benar-benar klop. Bahkan lini belakang yang biasanya jeti andalan Jerman kini rentan sekali kebobolan. Tingkat kepanikan Jerman kalau kita ukur bisa mencapai 6 dari ke-10. Masih ada peluang besar untuk lolos langsung, tapi jika tergelincir lagi, mereka bisa masuk jalur play-off, dan itu akan jadi perjudian besar. Bayangkan jika Jerman harus bertaruh di pertandingan hidup mati, risiko tersingkir tentu terbuka lebar. Sekarang kita masuk ke Italia, yang mungkin kasusnya paling menarik sekaligus paling menyedihkan. Italia adalah juara dunia 4 kali, sama seperti Jerman. Tapi dalam 1 dekade terakhir, mereka justru identik dengan kegagalan lolos ke Piala Dunia. Absen di Rusia 2018, absen lagi di Qatar 2022, dan kini ada potensi besar absen ketiga kalinya berturut-turut. Itu jelas akan jadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan oleh fans sepak bola dunia. Italia sempat memberi harapan ketika berhasil menjuara Euro 2020 dengan penuh kejutan di bawah Roberto Mancini. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, mereka tersingkir menyakitkan di tangan Makedonia Utara. Setelah itu,
Performa mereka di Euro 2024 di Jerman pun mengecewakan. Luciano Spalletti, pelatih yang sebelumnya membawa Napoli juara Serie A, gagal memenuhi ekspektasi hingga akhirnya digantikan oleh Gennaro Gattuso, sosok legendaris yang dikenal berkarakter keras. Gattuso memang memberi suntikan semangat baru. Italia menang telak 5-0 atas Estonia dan menang dramatis 5-4 atas Israel. Namun, masalahnya Norwegia yang dipimpin Erling Haaland sedang on fire. Mereka memimpin klasemen grup J dengan 15 poin dari 5 laga. Italia berada di posisi kedua dengan 9 poin dari 4 laga. Situasi ini membuat peluang Italia untuk juara grup hampir tertutup dan mereka harus bersiap menghadapi jalur play-off lagi. Tingkat kepanikan Italia jelas lebih tinggi dibanding Jerman, sekitar 8 dari ke-10. Publik Italia trauma karena jalur play-off selalu jadi mimpi buruk. 2 kali mencoba, 2 kali gagal. Jika gagal lagi, reputasi Azzurri bisa benar-benar jatuh di mata dunia. Sekarang kita bahas tim ketiga, yaitu Turki. Negara ini memang belum punya tradisi sebesar Jerman atau Italia. Tapi mereka pernah bikin kejutan luar biasa dengan menembus semifinal Piala Dunia ke-2002. Setelah itu, mereka sempat naik turun. Tapi generasi baru seperti Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, dan Mehdi Demiral membuat ekspektasi kembali tinggi. Apalagi, mereka ditangani oleh pelatih berbakat asal Italia, Vincenzo Montella. Awalnya Turki cukup menjanjikan, mereka menang atas Georgia di pertandingan penting. Namun, saat melawan Spanyol, mereka dipermalukan dengan skor telak 0-6. Kekalahan sebesar itu tidak hanya menghancurkan moral tim, tapi juga memengaruhi selisih gol mereka di klasemen. Kini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sama dengan Georgia. Dengan asumsi Spanyol pasti juara grup, persaingan utama akan terjadi antara Turki dan Georgia untuk memperebutkan tiket ke playoff. Tingkat kepanikan Turki kita bisa tempatkan di angka 7 dari ke-10. Bukan tidak mungkin mereka masih bisa lolos, tapi jika gagal, publik akan menyebutnya sebagai kekecewaan terbesar. Mengingat kualitas skuad saat ini sebenarnya salah satu yang terbaik sepanjang sejarah mereka. Sobat Cek Fakta, menariknya ketiga tim ini memiliki cerita unik masing-masing. Jerman sedang dalam masa transisi, Italia dihantui trauma masa lalu, dan Turki punya skuad emas tapi belum matang mentalnya. Kalau ada satu saja dari mereka yang gagal lolos, itu akan jadi headline besar di seluruh dunia. Bayangkan, Piala Dunia tanpa Italia untuk ketiga kalinya, atau Piala Dunia tanpa Jerman untuk pertama kalinya sejak era modern, atau Turki yang gagal padahal punya generasi emas. Semua skenario ini akan jadi drama besar. Lebih jauh, kegagalan ini juga akan berdampak besar pada sepak bola domestik. Bagi Jerman, itu akan jadi sinyal krisis serius, karena mereka sudah menggelontorkan banyak investasi untuk pembinaan usia muda. Bagi Italia, itu bisa menghancurkan kredibilitas liga mereka yang saat ini sedang mencoba bangkit. Sementara bagi Turki, kegagalan berarti sia-sianya generasi emas yang seharusnya bisa membawa kejayaan. Piala Dunia 2026 dengan format 48 tim sebenarnya dimaksudkan agar lebih banyak tim punya kesempatan tampil. Tapi justru disitulah menariknya. Nama besar tidak menjamin tiket otomatis. Semua harus berjuang di lapangan. Dan inilah yang membuat sepak bola selalu punya kejutan. Nah, Sobat Cek Fakta, bagaimana menurut kalian? Dari 3 tim besar ini, siapa yang paling berisiko gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Apakah Jerman dengan masalah transisi pelatih? Apakah Italia yang lagi-lagi terjebak skenario playoff? Atau Turki yang performanya tidak konsisten? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena diskusi dari kalian selalu kami nantikan. Itulah pembahasan panjang kita kali ini tentang 3 tim besar Eropa yang terancam gagal ke Piala Dunia ke-2026. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan sekaligus membuka mata kita bahwa sepak bola memang tidak bisa diprediksi hanya dari nama besar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga dan sepak bola global. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga
dan tetap semangat mendukung sepak bola dengan cara yang sehat.